Assalamualaikum. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono disambut dengan sukacita oleh para pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Lampung Tengah Sabtu 10 Agustus 2024 pada acara pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera tingkat Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. Haji Purnomo asal sekolah MA Ma'arif 9 Kota Gajah mewakili 40 rekan lainnya yang terdiri dari 20 putra, 20 putri siap menerima materi malam. Laksanakan. Kasih tepuk tangan dulu, tepuk tangan semua. Luar biasa. Adik-adik semua, malam hari ini kita beruntung sekali bisa bertemu, dan malam hari ini malam yang luar biasa karena hadir di hadapan kita semua narasumber yang luar biasa dan waktunya cukup padat. Hari ini seharusnya beliau juga ada BIMTEK di Bandar Lampung, tetapi meluangkan waktu untuk spesial bertemu dengan adik-adik. Saya perkenalkan sosok yang ada di hadapan kita ini. Boleh kalau mau ditulis silakan. Nama beliau Bapak Sumarsono. Ini tanggal lahirnya 4 Januari 1960. Mudah-mudahan nggak salah. Hah? Oh, 69. Oke, 4 Januari 69. Beliau ini sebenarnya tetangga tempat kita latihan ini. Nah, rumahnya ada di Jalan Proklamator Seputi Jaya, satu kelurahan dengan tempat kita pelatihan ini. SD sampai dengan SMA beliau tamatkan di Banyuwangi. Riwayat organisasi Ketua Forum Warga Lampung Tengah, Ketua Komite SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Ketua Komite SD 6 Banjar Jaya Timur, dan pekerjaan beliau anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2014-2019, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2019-2024. Jadi beliau ini yang ada di hadapan kita saat ini masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, berakhir di tahun 2024 ini. Nah, Bapak adik-adik semua,
Ini sebuah kesempatan yang langka. Yang 2023 mana? Senior 2023 berdiri 2023. Nah ini Pak Ketua yang berdiri di belakang ini senior 2023 yang kemarin kita kukuhkan menjadi paskibraka di Nobala. Jadi yang mengukuhkan kalian Pak Ketua DPRD ini. Oke, silakan duduk. Adik-adik semua, nanti sambil berkenalan lebih lengkap, nanti silakan bertanya langsung ke beliau. Malam hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya, sebuah tema yang cukup menarik karena hari ini era digital, ya, era digital di mana anak-anak muda hari ini menjadi anak-anak yang apatis. Tahu nggak apatis? Apa itu? Ya, hidup sendiri, menyendiri, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, maka muncul generasi-generasi muda yang tergelincir di radikalisme, kemudian tidak bangga dengan pahlawan kita, malah justru ikut gaya-gaya ke K-pop. Nah, gitu ya. Nah, kita coba pada malam hari ini kita akan sama-sama bertukar pikiran, dan tentu narasumber kita Pak Sumarsono, Ketua DPRD, sudah banyak ilmu yang tentu harus diwariskan ke generasi penerus. Dan Pak Ketua, saya yakin yang ada di hadapan kita ini bukan hanya pewaris, Terbentuknya Pancasila serta perjuangan para pahlawan dan para pemuda demi kemerdekaan Indonesia. Itulah tema Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono saat memberikan materi kepada 40 para pasukan pengibar bendera Kabupaten Lampung Tengah di Nuasan Jaya, Seputih Jaya. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memberikan motivasi kepada para paskibra untuk terus meniti masa depan yang lebih baik, menjadi generasi yang aktif dan bermoral, menjaga keutuhan kebinekaan NKRI. Baik, anak-anakku semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, ya pun. Coba saya tes karena materinya adalah Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mantap. Ini betul-betul bangga saya sama kalian semua, anak-anakku semua. Dan yang paling menekan apa? Ini dari kalangan orang-orang biasa yang akan menjadi luar biasa. Kenapa? Saya kan nggak ada yang glowing. Berarti dari kalangan seperti saya dulunya. Pertama dan yang paling utama adalah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Nuwoh Sanjaya. Kampung apa tadi? Seputih Jaya. Kampung Seputih Jaya. Dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kedua kalinya salawat dan salam adalah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ternyuk dan benar apa yang dikatakan oleh pembina anak-anak semua. Kalian bisa menjadi anggota DPRD, bahkan ketua DPRD, bahkan bupati, gubernur, bahkan presiden. Tapi saya sangat pastikan saya tidak akan pernah bisa menjadi pengibar bendera pusaka. Saya pastikan, karena dari sekolah saya nggak punya kapasitas itu, karena ketidakmampuan orang tua yang sangat pas-pasan, sehingga untuk berkompetisi itu nggak mampu. Dan itu bukan bohong. Kalian punya kesempatan ini, manfaatkan ini semua untuk baik.
pendidikan yang didapat selama mengikuti Paskibraka ini tentu terkait dengan wawasan kebangsaan, kedisiplinan, kekeluargaan, dan lain sebagainya pasti lebih dari yang kalian dapat selama sebelum gabung di Paskibraka. Benar? Semangat kalian benar-benar membanggakan, dan saya yakin mau nggak mau, suka nggak suka, masa depan bangsa dan negara ini ada di pundak kalian semua. Akan kami serahkan, mau nggak mau, pundak kalian ini yang akan menanggung semua masa depan bangsa dan negara ini. Di pundak kalian ini semua. Kami harus undur diri. Suka nggak suka, mau nggak mau, secara alamiah itu pasti terjadi. Bangsa kita tetap harus kita pertahankan dengan 4 pilar kebangsaan. Siapa yang bisa 4 pilar kebangsaan? Siapa? Coba, siap berkami. Siap, izin. Nama dan kita berdiri, asal sekolah SMK 5 Gereja, jawab. 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. NKRI. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Luar biasa. Kalau ada anak-anak saya yang paham akan itu. Karena apa? Bangsa kita terbentuk dengan kesepakatan bersama. Pada tahun 1945 melalui proses yang sangat panjang dan sepakat dengan dasar negara yang namanya Pancasila. BPUPKI bersidang beberapa bulan, dilanjutkan dengan PPKI. PPKI dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Hai senior, yang junior. Ada yang tahu BPKI siapa ketuanya? BPUPKI. Siap. Siap. Nama Mario Egi Wisanganogoro, asal SMA Negeri 1 Samune, izin jawab. Bapak Ajiman Video Diningrat. Cerdas. Wajah. Siap, terima kasih. Habis kayak sobat ini malah. Nggak apa-apa. Kalau untuk anak saya, hanya anak istri saya yang nggak saya kasih. Kalau dia datang ke rumah saya yakin harta tidak dibawa mati, jabatan pasti habis, dan tidak perlu mempertahankan jabatan mati-matian. Hanya sebuah jabatan. Pada saat BPUPKI bersidang dengan panjang lebar, ada yang namanya Profesor Dr. Supomo, Profesor Dr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno berdebat merumuskan yang namanya Pancasila. Perdebatan yang panjang tersebut, bahkan Soekarno pada saat itu berpidato, kalau mau negara ini menjadi negara Islam, berjuanglah berapi-api umat Islam supaya kita bisa menjadi negara Islam. Kalau kita mau menjadi negara Hindu, berjuanglah hai umat Hindu sekuat tenagamu supaya kita bisa menjadi negara Hindu. Begitu juga pada Katolik, Kristiani. Tetapi kemudian semua sepakat Pancasila dengan 5 sila. Di 1 sila masih ada yang namanya kewajiban bagi yang menjalankan syariat Islam, bagi yang memeluknya. Kemudian ditutup sidang BPUPKI tersebut dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya? Jangan kamu lagi dong. Yang lain. Siapa ketuanya? Coba. Ya.
Siap, Insinyur Soekarno. Ya itu mau saya. Insinyur Soekarno kemudian ditunjuk menjadi ketua BPKI untuk memutuskan, bersidang lagi, memutuskan dan lain sebagainya. Terakhir sidang BPKI tidak juga membuat kesimpulan untuk menghapus 7 kata dalam kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Lalu diutuslah 2 orang, Soekarno sama Wahid Hasyim, anggota PPKI ini, untuk menghadap yang namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Syekh Hasyim Asy'ari meminta waktu kepada Insinyur Soekarno dan anaknya karena harus berkonsultasi dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini pendiri NU semua. Setelah melakukan ritual wirid dan lain sebagainya, puasa bahkan, Syekh Hasyim Asy'ari dan mengatakan buang 7 kata itu sudah sesuai dengan ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah cuma satu. Sepakatlah Pancasila dengan 5 sila, karena kalau ada 7 kata di dalam kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, Bali tidak mau ikut merdeka, memberikan sendiri. Wilayah timur juga sama, karena di sana mayoritas Hindu dan Katolik serta Kristiani. Supaya tetap kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, maka 7 kata itu dihapus. Inilah kenegarawanan para pendiri bangsa yang sekarang mulai diobok-obok. Pernah dikatakan, katanya Soekarno hanya membuat Trisila, bahkan Ekasila, padahal itu sejarah. Salah satu proses pidato Soekarno pada saat itu, kalau keberatan dengan Pancasila, bahkan Soekarno pada saat itu memberikan nama Pancadharma. Tapi setelah berkonsultasi dengan ahli bahasa, karena Dharma artinya ajaran, tapi lebih dekat kepada Hindu. Kemudian ahli bahasa tersebut lebih baik Pancasila dan disepakati dengan Panca yang artinya 5 dan Sila adalah ajaran. Ada yang sudah pernah dengar ini materi ini? Belum ya? Karena pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa tidak ada lagi. Justru yang ada sekarang di framing melalui TikTok, Facebook, Instagram, WA group. Sedih karena katanya sebetulnya Pancasila itu bukan daripada perjuangan para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPKI dan PPKI. Makanya kalian yang masih muda tadi disampaikan oleh pembina anak-anak semua, sekarang anak-anak sudah apatis, bahkan lebih asik menyendiri dengan gadgetnya tanpa referensi yang jelas. Sementara sekarang ini siapa yang paling rame dalam dunia maya, boleh dibilang benar. Makanya ada salah satu kata-kata mutiara dari Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bahkan terakhir saya memperhatikan TikTok yang mengusulkan bendera merah putih adalah habaib, yang mengusulkan Pancasila adalah habaib, dan lain sebagainya. Sementara dalam literatur sejarah kita yang tercatat, kebetulan pembina adik-adik ini adalah lulusan STPDN, yang saya yakin sama persis yang saya ucapkan.
Saya tidak perlu mengenalkan diri lagi karena saya tadi sudah dikenalkan ya. Walaupun masih tinggal 10 hari lagi saya masih ketua DPRD ya Pak Imam ya. Pragmatisme dan degradasi moral benar-benar terjadi di bangsa kita ini. Hari ini untuk memilih pemimpin, anggota DPRD, bupati, bukan lagi berdasarkan yang baik dan terbaik, tetapi siapa yang bagi duit. Benar? Benar. Saya berharap banyak sama kalian. Lakukan perubahan itu. Ambil kesempatan itu. Supaya perubahan benar-benar terjadi dan mengarah ke kebaikan. Saya 2 periode menjadi anggota DPRD dan yang 1 periode 5 tahun menjadi ketua DPRD, selalu berhubungan dengan yang namanya Imam Fakhruddin, kepala Bapeda. Bangganya saya, selama saya menjadi ketua DPRD tidak ada yang namanya ketok palu pakai uang. Walaupun saya dimusuhin sama seluruh anggota, saya tidak takut karena memang tidak harus memakai uang untuk ketok palu itu. Kalau selama ini beredar di anggota DPRD setiap tanda tangan dapat duit, saya pastikan saya tidak pernah yang namanya meminta uang pada saat menandatangani apapun. Kecuali ngisi materi seperti ini. Ini pun sudah diminta sama Pak Imam, Pak Ketua, tapi ini nggak ada honor. Untuk anak-anak saya yang akan keluarkan uang. Kalau untuk bangsa dan negara harus ada di atas segalanya. Nggak boleh lagi kita mementingkan kepentingan sendiri, pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Tapi kita tinggalkan dulu kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan golongan demi bangsa dan negara. Kalau saya menjadi anggota DPRD sudah dibayar, kira-kira BPUPKI dan PPK itu sama, perwakilan seluruh rakyat Indonesia tanpa dibayar. Mereka merumuskan bagaimana negara ini memiliki konstitusi, negara ini merdeka, mereka mengorbankan segalanya. Tapi kita sedikit-sedikit ada duitnya enggak. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya. Ada yang buntung tangannya, ada yang buntung kakinya, ada yang buta matanya untuk kemerdekaan ini. Tetapi kita sekarang sedikit-sedikit hanya yang namanya uang. Padahal kehidupan kita hanya makan 3 kali sehari itu. Dan kalau orang seperti saya, setelah maghrib saya sudah nggak boleh makan. Karena sudah takut dengan yang namanya penyakit gula dan lain sebagainya. Terus untuk apa? Sementara sudah tertanam, hanya 3 setelah kita meninggal dunia yang akan terus bermanfaat untuk kita. Apa aja coba? Ada yang tahu? 3 setelah kita meninggal dunia yang masih bermanfaat untuk kita. Apa aja? Tunjuk tangan yang tahu. Mana yang ma'arif? Ingat nggak? Ini kader terbaik Lampung Tengah. Tunjuk tangan yang tahu. Kita sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, hanya 3 perkara yang akan terus bermanfaat untuk kita. Ayo. 1. Salah apa Pak? Ayo. Siap. Yuk. Siap. Siap. Nama Muhammad Alif Haji Purnomo, asal sekolah MA Ma'arif 9 Kota Gajah. Izin menjawab. Yang pertama, amal kebaikan kita. Terus
anak dan istri yang soleh dan ibadah kita. Ma'arif ya? Siap. Ma'arif. Ma'arif berarti. Setelah kita meninggal hanya 3 perkara yang terus akan mari kita. 1, amal jariah. 2 adalah anak yang soleh dan solehah. Dan 3, ilmu yang bermanfaat. Saya target sebetulnya 10 tahun. Tapi pada seperti ini break. Kenapa? Mental kalian kurang kuat. Saya yakin paham semua. Istilah-istilah ada, tiap hari kita dengar, ngaji selalu diajarkan, ya kan? 3 perkara. Terus kenapa harus mati-matian melanggar aturan dan lain sebagainya? Hanya akan mendapatkan jabatan, harta, dan kehormatan. Maka saya tanamkan, saya berpesan kepada anak-anakku semua, lakukan itu. NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu, kalau sudah disepakati secara luas dan panjang lebar dibahas, itulah yang harus kita yakini yang terbaik untuk bangsa ini. Karena sampai hari ini, berapa kali pada Pancasila itu bisa kapan saja dirubah. Cuman tidak ada yang bisa merumuskan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sampai sedetail itu. Bahkan dunia mengakui Pancasila. Suatu saat diskusi, dan pada saat ada konferensi non-blok antara Soekarno, Prostito, Gandhi, sama-sama berdiskusi, apa yang kamu wariskan kepada anak-anakmu untuk menjaga negara ini. Prostito mengatakan, saya memiliki tentara yang sangat kuat. Begitu juga Gandhi. Soekarno dengan caranya mengatakan, saya mewariskan Pancasila kepada anak-anak saya, kepada bangsa dan negara saya. Apa yang terjadi? India pecah. Begitu juga Pakistan pecah. Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara. Tapi Indonesia sampai hari ini, alhamdulillah, masih terjaga dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Yang pertama jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus percaya adanya Tuhan yang satu. Setelah kita percaya dengan adanya Tuhan, maka kita harus memiliki rasa kasih dan sayang, rahman dan rahim, kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Setelah kita percaya dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, maka kita harus bersatu pada sila ketiga persatuan Indonesia. Setelah kita bersatu, kita harus bermusyawarah untuk memanggil keputusan bersama dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. Setelah keempatnya ini semua terlaksana dengan baik, insya Allah negara kita akan adil makmur, dan itu ada di kalian semua. Harapan itu akan terwujud karena kami akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada kalian semua. Di pundak kalianlah tongkat estafet itu, mau gak mau, suka gak suka, harus dilaksanakan, harus ditanggung, dan beban ini harus kalian pikul. Siap? Siap! Siap? Siap! Terima kasih. Nanti kita diskusi. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya maaf. Kepada Allah saya ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan. Bulan kemerdekaan kita dapatkan salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Salam Pancasila!